Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya dari kelompok 1 akan memaparkan bagaimana cara menggunakan aplikasi komputer. Di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Mas Nawawi yang akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Google Doc. Kemudian ada Mas Abdullah Mujahid yang akan menjelaskan bagaimana cara membuat Google Form. Kemudian ada Mas Dava yang akan menjelaskan bagaimana cara membuat flowchart. Kemudian ada Mbak Alfi yang akan menjelaskan bagaimana cara membuat Google Drive. Nah, selanjutnya saya persilakan Mas Dava untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan flowchart. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Rifkiananta. Saya kelompok 1 Aplikom. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu flowchart dan mekanisme dari flowchart itu tersendiri. Jadi flowchart itu adalah sebuah diagram alir ya. Nah, ini untuk memproyeksikan suatu tujuan maupun konsep-konsep itu. Jadi digampangkan dengan menggunakan flowchart ini. Tuh. Jadi sebelum saya masuk ke materi, sini saya akan menjelaskan sedikit. Kan sini kan banyak bentuk ya. Ada persegi panjang, terus ada tupat sama jajar genjang. Nah, tiga bentuk simbol ini itu mempunyai makna yang berbeda-beda. Contoh, persegi panjang itu menandakan bahwa yang ada di dalam sebuah kotak, sebuah bentuk itu adalah sebuah proses. Itu kalau persegi panjang. Nah, kalau ketupat itu menunjukkan dua kondisi, kondisi ya atau tidak gitu. Nah, yang terakhir yaitu adalah jajar genjang. Jajar genjang itu langsung hasil gitu, menunjukkan suatu hasil itu kalau jajar genjang. Nah, kelompok kami itu mengambil judul yaitu adalah analisis transaksi jual beli serbu seru di marketplace online Bukalapak ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Nah, di sini biasanya dan pasti kalau awalan kita membuat di flowchart itu pasti kita awal dengan kata ini memulai biasanya start gitu. Nah, teman-teman kalau bisa teman-teman itu dikasih warna yang berbeda di sini. Nah, di sini saya kasih warna krem. Nah, itu alur pertama. Nah, yang kedua itu kita mencari permasalahan dan penentukan judul penelitian. Nah, jadi kelompok kami mencari apa ini yang sekiranya judul ini maupun analisis ini itu yang sekarang itu relevan di masyarakat. Salah satunya itu yang saya sebutkan tadi. Nah, alur selanjutnya yaitu adalah menentukan rumusan masalah. Gitu. Jadi kita udah menentukan judul, langkah selanjutnya yaitu adalah menentukan rumusan masalah. Nah, nah, di sini kita nemuin diagram apa bentuk baru, bentuk ketupat itu. Nah, kecocokan. Kalau semisal judul penelitian ini sama rumusan masalah ini bertolak belakang atau nggak cocok gitu. Kita nggak bisa langsung lanjut ke metode selanjutnya. Kita nggak bisa langsung ke tahap berikutnya. Tapi kita harus kembali lagi. Kita harus mencari permasalahan dan menemukan judul penelitian yang pas sama rumusan-rumusan masalah itu. Itu teman-teman. Baik, selanjutnya ini kalau yes. Nah, di sini kelompok kami baru ada pembagian tugas. Sumpah kalau saya ya di sini gitu. Nah, setelah pengumpulan tugas, ada yang namanya mengumpulkan referensi. Nah, referensi-referensi dari jurnal, dari buku, e-book, terserah. Pokoknya yang berkaitan dengan, kalau ini kan berkaitan dengan salam kan. Selanjutnya yaitu mencari data, observasi lah kita. Mencari data, kita melalui instrumen Google Form untuk mencari data-datanya. Nah, setelah itu dari hasilnya, ini kan udah hasil. Setelah itu hasil dari penyelidikan data, kita menemukan tiga ini hasilnya.
Yang mau kita bahas yaitu adalah mekanisme serbu seru di Bukalapak. Yang kedua yaitu adalah hukum Islamnya. Terus studi kasus hasil survei gitu. Apakah ini melanggar di hukum Islamnya, jaga salamnya. Nah, selanjutnya yaitu pengolahan data dan penyusunan karya tulis ilmiah. Di sini kelompok kami menggunakan Google Doc, nggak menggunakan Word lagi gitu. Kita menggunakan Google Doc karena Google Doc itu lebih gampang untuk mengakses. Jadi seluruhnya kita sekelompok bisa mengakses satu satu Google Doc gitu, bisa nambahin gitu. Nggak perlu kita nge-save, nge-share, nge-save, nge-share gitu, nggak perlu. Nah, setelah itu kita juga menyantumkan referensi yang habis kelompok kita cari, kita mencantumkan referensi di dalam Google Doc tersebut. Nah, kita instrumennya menggunakan Zotero dan nggak juga hanya Zotero aja, ada yang lainnya gitu. Tapi kelompok kami menggunakan Zotero. Nah, setelah itu ada analisis perbandingan dan parafrase. Nah, di sini kita kan nemuin lagi nih. Nah, setelah itu kan ada kecocokan. Nah, kenapa kok di sini saya kasih no dan yes itu? Ketika kan biasanya setiap karya tulis ilmiah itu ada minimal parafrasenya gitu. Berapa yang parafrase? Ketika parafrasenya kita melebihi standarisasi yang ada di ketentuan-ketentuan itu, kita nggak bisa melanjutkan ke selanjutnya ke Google Slide itu. Kalau teman-teman lihat, kita nggak bisa melanjutkan di sini. Kita harus selesaikan yang sebenarnya di sini. Ya, kita harus parafrase lagi. Itu kan analisis perbandingan ini. Nah, selanjutnya di sini kita nemuin lagi yes dan no. Nah, ketika kita udah selesai nih di tahap analisis perbandingan dan parafrase, kita jangan sampai langsung ke persiapan streaming, teman-teman, karena itu bakal menyulitkan gitu kalau menurut saya. Nah, yang kan kita kan mau mempresentasikan apa yang hasil analisis kami gitu. Nah, metode yang mudah yaitu adalah menggunakan Google Sheet ini. Google Sheet ini ya kayak PPT gitu. Kalau teman-teman biasanya memakai PPT. Nah, makanya di sini saya karena kita harus mempersiapkan presentasi yang lebih gampang dibaca oleh teman-teman, yang gampang dipahami oleh teman-teman itu melewati ini. Ada Google Slide. Nah, selanjutnya yaitu membuat slide presentasi. Nah, di sini slide presentasinya ya nggak ngeplek apa nggak sama banget sama yang di doc. Tapi itu kan poin-poin penting aja yang bakal disampaikan di sini gitu. Nah, selanjutnya kita itu presentasi. Habis membuat slide, langsung kita presentasikan. Barulah kalau emang dari tahap semuanya kita pengumpulan tugas gitu. Nah, pengumpulan tugas juga kita ke persiapan streaming dan di tahap akhirnya yaitu adalah streaming gitu. Kenapa kok ada persiapan streaming? Karena persiapan streaming itu sangat apa ya diperlukan banget lah terkait masalah mic-nya, kameranya, apapun situasi-situasinya itu perlu dipersiapkan. Makanya saya bedakan terakhir streaming, terakhir selesai. Nah, mungkin itu aja teman-teman sedikit pemaparan dari mekanisme kita membuat flowchart gitu. Mohon maaf ketika saya banyak kurangnya karena ini juga baru pembelajaran. Mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawawi. Di sini saya akan melanjutkan tentang bagaimana menggunakan aplikasi Google Doc. Aplikasi Google Doc tidak berbeda jauh dengan aplikasi Word sebelumnya. Yang mana di sini ada kelebihan dari Google Doc, yaitu kita bisa melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas secara bersamaan dengan rekan kita. Tuh. Untuk penggunaan aplikasi Google Doc tadi tidak jauh berbeda dengan aplikasi Word sebelumnya, yaitu sini misal kita judul, tinggal kita pakai heading judul.
Untuk ukuran untuk font kita memakai Times New Roman. Nah, tinggal kita ubah. Selanjutnya yaitu untuk ukuran font, yaitu tinggal kita sesuaikan. Misal ukuran 12 seperti biasanya. Untuk rata kanan kita dapat klik di sini, rata kiri, rata tengah. Tuh. Untuk kita bold, kita tebalkan, tinggal kita tebalkan. Selanjutnya di sini misal pendahuluan, kita menggunakan judul 1, dapat kita perbarui tajuk. Ini sudah termasuk Times New Roman ukuran 12. Misal kita tebalkan juga. Nah, untuk meratakan tadi kita dapat juga di sini. Ini itu sudah nanti rata seperti biasanya. Di sini untuk memasukkan footnote dapat kita kerjakan atau dapat kita laksanakan menggunakan dengan Zotero seperti biasanya. Di sini tinggal kita klik edit citation jikalau kita akan membuat footnote. Jikalau kita akan membuat daftar pustaka, maka kita edit bibliografi. Selanjutnya untuk akses siapa yang akan dapat mengedit, kita dapat bagikan di sini dengan memasukkan email rekan kita yang akan bisa mengedit. Misal di sini kita tulis Mujahid Ramadan, nah, maka akan muncul di sini orang yang memiliki akses editor. Di sini sudah bisa mengedit rekan kita. Untuk melihat siapa saja rekan kita yang sudah mengerjakan tugas pada Google Doc di sini, dapat kita lihat pada history. Misal tanggal 26 Maret, mulai dari tanggal 24, nah ini maka ada tanggal, jam, dan nama siapa yang telah mengedit atau mengerjakan tugas pada Google Doc di sini. Nah, ini termasuk kelebihan dari Google Doc dibandingkan Word sebelumnya. Kalau di Word kita dapat mengerjakan tugas secara mandiri, di sini kita dapat mengerjakan tugas secara bersamaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kurang lebihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pembuatan Google Form. Saya sebelumnya, nama saya Abdullah Mujahid Ramadan Syahda, ingin memberitahukan bagaimana cara membuat Google Form di web Google. Yang pertama langsung kita saja ketik Google Formulir. Ini bisa saja Google Formulir, bisa di Google lainnya ya, di web apa Chrome atau apa, bebas. Saja kita buka Google Form. Nah, setelah muncul aplikasi yang seperti ini, judul di sini ada pertanyaan jawaban setelan, di sini ada tambah, unggah gambar, ini buat salinan dan lain-lain. Ini kita langsung saja untuk klik judul yang kita inginkan. Misalnya kita di sini kan ingin membahas tentang analisis survei ya. Analisis
serba seru di market online Bukalapak. Nah, kalau sudah mengerti judulnya, di sini ada untuk poll, B ini poll, garis miring ini untuk misal judulnya ingin miring atau apa gitu. Apa? Nah, dan deskripsi formulir ini untuk kalian misalkan ingin izin, assalamualaikum, izin untuk wawancarai di sini bisa disampaikan. Jadi kami persingkat, mohon izin. Lalu di sini ada alamat email yang ingin diterapkan, nanti ada alamat email kita sendiri sebagai pewawancara. Nanti muncul ya setelah nanti kita sudah selesai, langsung ke pertanyaan judul, misal umur nama Anda. Ini ada pilihan ganda. Pilihan ganda ketika pertanyaannya itu ada iya atau tidak. Kalau disuruh jawab sendiri berarti pilih yang atas sendiri, jawaban singkat atau paragraf. Di sini kita klik jawaban singkat. Nama Anda. Lalu ini juga ada gambar. Sini untuk mengupload gambar atau apa, ini untuk menghapus. Dan jangan lupa kita harus klik wajib diisi. Coba kita selanjutnya di sini ada kan tanda tambah, ini kita klik. Kita coba pertanyaan yang ganda, bilang ganda. Anda mempunyai aplikasi Bukalapak. Nah, berarti kita di sini ada pilihan ganda, jawaban iya atau tidak. Ini ada opsi 1, kita ganti saja iya. Ada, dan di sini kita klik tidak ada, biar narasumber nanti yang menjawab. Dan jangan lupa setelah kita mengisi pertanyaan dan jawaban ini, kita klik wajib diisi apa yang ingin diisi. Jadi semua nanti akan di sini ada jawaban, nanti akan muncul. Nanti setelah itu kita kirim. Di sini ada email kita, Mujahid Ramadan, email pewawancara ya, biar muncul nanti di awal yang tadi jelaskan email. Oke, ini email saya. Sertakan formulir, jangan lupa kita salin linknya. Oke, kalau sudah kita kirim. Sudah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Ini hasilnya seperti ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Google Slide. Nah, pertama-tama kita harus membuka Chrome terlebih dahulu ya teman-teman. Terus kita ke sini di pojok kanan atas ini ada titik-titik. Ini ditekan aja. Di sini banyak sekali aplikasi Google. Ya, ini kita scroll ke bawah, kita cari Google Slide. Ini kita tekan, kemudian tunggu. Nah, di sini nanti kita pilih yang presentasi kosong. Ini kita tekan aja. Sebenarnya Google Slide ini sama kayak kita membuat PowerPoint seperti biasa, tapi bedanya kita kan seringnya bikin PowerPoint itu di aplikasi PowerPoint sendiri, tidak di Google Slide. Nah, di sini kita langsung aja tambahkan judul apa yang akan kita buat. Misal saya akan membuat analisis transaksi jual beli serbu seru di marketplace online
online Bukalapak ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Nah, di sini kan tulisannya melebihi dari kotak ya teman-teman. Jadi kita kecilkan dulu tulisannya. Cara mengecilkan tulisan itu kita klik ini, titik 3 ini, terus di pojok sini itu ada. Nah, pokoknya di sini ya teman-teman. Di sini saya tidak bisa mengecilkan karena ketutupan sama aplikasi Loom ini. Terus kemudian kita klik tambahkan judul. Di sini kita tulis kelompok aja. Misalkan saya kan kelompok 1. Nah, begitu. Terus kemudian di sini kita juga bisa memilih bebas tema untuk PowerPoint kita. Di sini ada banyak pilihannya. Jadi sesuka kalian. Misal saya mengambil yang bentar ini. Nah, nanti ini dipasin sendiri ya teman-teman. Terus kalau misal kita mau menambahkan slide itu juga bisa. Itu di sini di kiri atas ini ada tambah, atau bisa dengan Ctrl M itu juga bisa. Ini ditekan aja, diklik. Nah, ini diklik aja, kok bisa ya teman-teman? Ini soalnya di sini saya ini ada aplikasi Loom itu loh, jadi nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti Ctrl M aja. Nah, pokoknya nanti kita seperti ini. Di sini ada latar belakang, ada metode, terus kemudian ada analisis. Terus bagaimana sih Kak caranya menambahkan gambar di Google Slide? Ya, ini kita kan pilih yang menambahkan slide. Terus kemudian kita klik ini, ada sisipkan gambar. Kemudian ini kita mau menyisipkan gambar dari Google Drive bisa, dari foto bisa, terus dari kamera juga bisa, misal kalian mau langsung selfie gitu. Kemudian ini sebenarnya ini udah nggak usah di-save teman-teman, karena sudah otomatis tersimpan sendiri di Google Drive kalian. Begitu. Jadi tinggal ganti namanya aja. Ya, seperti itu teman-teman. Atau mungkin kalian mau berkreasi dimodifikasi, bukan kayak dikreasi sebagus mungkin, kayak latar belakangnya itu dikasih warna coklat misal. Nah, kayak gini. Ya, sesuka hati kalian teman-teman pokoknya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara mengupload file di Google Drive. Yang pertama, membuka Chrome, kemudian ketik Google Drive login. Terus kita masuk ke Google Drive. Yang pertama kita klik folder baru. Membuat folder baru. Misal transaksi jual beli di Tokopedia. Ya. Terus mengklik
Dan yang kedua, cara memasukkan file di Google Drive. Upload file. Dan klik file yang akan dipilih, open. Dan file sudah terupload. Kalau mau mengirim ke teman-teman, bisa bagikan atau salin link. Terus di sini di Google Drive ada berbagai Google. Yang pertama Google Documents, Printhead, Slide, Formulir, Google Gambar, Sheet, Jamboard, dan Script Google. Baik, terima kasih Mbak Alfi untuk pemaparan videonya. Sekian pemaparan video dari kelompok 1 tentang bagaimana cara menggunakan Google Doc, Google Form, Flowchart, Google Drive, dan Google Slide. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.